Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Nahmaduhu wabarakatuh. wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi Waalaikumsalam min syururi warahmatullahi anfusina wa min sayyiati wabarakatuh. a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat, hidayah, dan keberkahan kesehatan, sebagaimana janji Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang-orang berjalan di jalan yang lurus, maka rahmat Allah juga akan menyertai orang-orang tersebut. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil akhir, dan kita tahu bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembeda bagi tradisi, budaya, adat, bahkan agama sebelum Islam diturunkan dengan setelah Islam diturunkan. Salah satunya adalah tentang relasi antara perempuan dan laki-laki, di mana sebelum Islam diturunkan perempuan mendapatkan banyak diskriminasi dan kekerasan, tapi kemudian ketika Islam diturunkan banyak perubahan dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Salah satunya diantaranya adalah bahwa membunuh anak perempuan itu sebagai perbuatan yang diharamkan dalam agama, dan kelahirannya dirayakan dengan akikah, termasuk juga dukungan dan dorongan dari Nabi Muhammad SAW supaya semuanya terlibat di wilayah publik, dan itu tentu saja menjadi suatu yang berbeda sebelum Islam diturunkan, di mana perempuan hanya urusannya itu domestik. Kalau dalam bahasa kita dikenalnya sebagai sumur, kasur, dan dapur. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dosa besar dalam Islam ya. Nah, apa sih sebenarnya dosa besar dalam Islam? Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak berdiskusi dulu. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Mungkin pernah mendengar tentang dosa besar dalam Islam, sehingga kita penting sekali untuk menghindari, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak ada yang mau memberikan tanggapan, ada yang mau menyampaikan ide, saya persilakan. Monggo. Ada? Ya. Gak apa-apa, kita berdiskusi. Pak Aang mungkin Bu duluan. Oh, baik, silakan Pak Aang. Saya persilakan dengan senang hati. Silakan Pak Aang, kita mendengarkan bagaimana Pak Aang. Karena habis sisa ini saya harus ke rumah warga, Ibu. Oh gitu. Saya kira tanya Bu. Silakan Pak Aang. Tentang dosa besar. Barangkali salah satu dosa besar yang mungkin suaranya boleh dikerasin Pak Aang. Oh ya, nggak kedengaran ya? Ya, kurang keras. Silakan Pak Aang. Ya, barangkali salah satu dosa besar itu adalah dosa syirik barangkali Bu. Begitu. Dosa syirik yaitu menduakan Tuhan, atau dalam Islam menduakan Allah Subhanahu wa taala, seperti artinya menggantungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, kalau kita cerita barangkali ada tanggapan yang lain dari rekan-rekan atau dari Ibu sendiri. Terima kasih Pak Aang. Baik, Ibu dan Bapak ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Boleh setuju, boleh tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aang tadi. Saya persilakan. Karena kan kita modalnya pendidikan orang dewasa ya. Jadi tidak selalu satu arah dari saya. Ibu dan Bapak kalau misalnya ada tanggapan, saya persilakan. Sebelum nanti saya memberikan uraian dan presentasi. Ya Bapak, Bu.
mumpung masih bisa ikut ini nunggu rapat di desa. Nambahi Mas A. Bu, kalau Mas Aang tadi yang dimaksud barangkali bisa saya tangkap itu adalah dosa syirik. Ada dosa besar yang lain seperti membunuh, berzina. Itu tambahan Bu, barangkali yang termasuk di dalam dosa besar, kategori dosa besar. Itu aja Bu, yang lain supaya dapat kesempatan. Terima kasih. Tambahan Bu. Assalamualaikum Bu. Bagi yang dosa besar tambahan dari Mas Aang itu adalah salah satu riba Bu, membungakan uang, sama artinya dengan berzina kepada kedua orang tua. Itu pendapat saya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini kayaknya sudah tahu semua. Udah kita tutup saja ya perkuliahannya ya. Nah, Bu. Tapi bagus, Ibu dan Bapak sudah punya ingatan yang kuat ya tentang apa sih sebenarnya dosa besar dan kenapa kita penting menjauhinya. Baik, atas yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak, saya tidak akan denial, saya tidak akan menolaknya. Ya, sebagian besar sudah benar dan itu memang demikian adanya. Saya akan menjelaskan atau memperinci apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi terkait dengan dosa besar. Saya mohon izin untuk share screen bahan ya, Ibu dan Bapak ya. Sebentar. Sudah muncul belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum Bu. Belum. Oke. Ya, Bapak yang saya hormati dan saya hari ini kita akan membahas tentang dosa besar ya. Apa sih sebenarnya dosa besar? Nah, dalam Islam itu sebenarnya ada beberapa yang disebut sebagai dosa besar dan ketika seseorang melakukannya maka dia wajib untuk bertaubat ya, karena ini sebenarnya dosa yang wajib gitu untuk dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah. Yang pertama adalah syirik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi, syirik itu adalah menyekutukan Allah dan sebuah perbuatan yang kira-kira gitu ya, itu sebenarnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia benar-benar taubatan nasuha. Nah, kenapa syirik ini dilarang? Ini sebenarnya senafas dengan berdirinya Muhammadiyah, yaitu membahas bid'ah, khurafat dan tahayul. Di antaranya adalah syirik menduakan Allah, jadi sholatnya iya, tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya ini menyekutukan Allah. Misalnya, percaya kepada hal-hal goib, masih percaya kepada yang dalam hal ini maksudnya percaya dalam hal yang goib itu termasuk menyembahnya ya. Jadi percaya pada pohon besar, bahwa pohon besar itu adalah yang memberikan rezeki dan sebagainya. Nah, itu dilarang oleh Allah. Nah, ini kemudian disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi nggak boleh kita berbuat syirik karena syirik ada sesuatu yang tidak diampuni. Ini senafas dengan ayat yang lain. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan diciptakan manusia itu beribadahnya kepada Allah, tidak boleh menyembah yang lain gitu kan. Jadi ini ayatnya ya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya, bahwa itu sesuatu yang tidak diampuni ya. Syirik itu adalah perbuatan yang tidak diampuni. Wa may yusyrik billahi faqadih aftaro'ah ithman ya, aziman. Jadi narasinya jelas sekali, ithman aziman, sebagai sebuah perbuatan yang termasuk perbuatan dosa besar. Jadi kita harus menjauhi perbuatan syirik. Yang kedua adalah meninggalkan sholat. Kenapa sholat itu penting? Karena yang pertama kali dihisab, kira-kira begitu, yang pertama kali ditanya di liang lahat itu adalah tentang sholat. Kita sholat enggak? Jadi kalau misalnya dalam rukun Islam, pertama syahadat, maka kedua adalah sholat, mendirikan sholat, aqimus sholah ya. Itu sebabnya kalau azan subuh pagi, as-sholatu khairum minan naum. Ya, sholat itu lebih utama daripada tidur. Karena sholat itu tidak tergantikan, Ibu dan Bapak.
Ya, perintah sholat ini perintah kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan ibadah manapun, karena ini bagian dari kewajiban dan tegaknya Islam. Masakanakum fisakoro qalu lam naku minal musallin. Jadi ketika seseorang itu memasukkan diri dalam sakor ya, neraka, kenapa gitu kan? Ditanya, ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak sholat. Maka kemudian nanti di akhirat, kalau kita masih ingat pelajaran yang sebelumnya tentang ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, panasnya mungkin sekitar hanya 5 jengkal dari kepala matahari, jadi nggak ada tuh yang orang jual aqua tuh nggak ada orang yang jual jajanan atau tahu Sumedang misalnya begitu ya, nggak ada gitu kan. Nah, ketika di padang mahsyar itu orang-orang yang tidak ibadah, orang-orang yang tidak sholat itu kemudian menangisi dirinya dan kemudian berkata, seandainya saya dulu adalah sebuah debu, jadi saya tidak perlu mempertanggungjawabkan hidup saya di yaumul akhir. Jadi meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang besar. Nah, ibu dan bapak yang lain itu adalah berputus asa. Nah, ibu dan bapak juga pasti ingat ya dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan ini sampai disebut sebanyak 31 kali ya tentang surat Ar-Rahman ini. Kenapa begitu? Karena nikmat Allah itu yang mana yang mau kita dustakan? Kita bernafas gratis. Kita ngambil air di sungai, ambil air dari sumur gratis. Bayangkan kalau kita pakai air PDAM, harus bayar. Bayangkan kalau kita sakit pakai oksigen, harus bayar. Allah kasih secara gratis. Hujan dikasih gratis, kemudian sungai bersih dikasih gratis. Kitanya aja tuh yang ngotorin ya. Makanya kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, lihatlah fasad ya, kerusakan di muka bumi karena apa? Karena tangan-tangan manusia ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Aduh, saya kok nggak naik jabatan ya, aduh saya kok begini ya, aduh saya begitu. Jadi dia tidak bersyukur atas rahmat Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang mau kamu dustakan? Karena terlalu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Itu sebabnya kita dilarang berputus asa atas nama Allah, dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu mirrauhillahi illa qaumul kafirun. Tidak boleh berputus asa. 5C. Orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar. Yang keempat adalah durhaka kepada orang tua ya. Kita nggak boleh jadi berkata saja, itu nggak boleh. Misalnya, Yuli tolong ini gitu kan, terus ntar aja mah, nah itu nggak boleh. Jadi itu dosa sekali. Kenapa? Karena orang tua apalagi ibu dalam keadaan hamil tuh wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anishkurli wali walidai. Jadi ibu itu kalau dalam mengandung itu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, bapak dan ibu, bapak yang sudah menikah ya pasti tahu nih bagaimana perjuangan istri ketika hamil. Maka nanti kalau istrinya melahirkan jangan ditinggal di ruang bersalin sendirian, bapaknya malah ngerokok, telepon-teleponan. Nah itu tidak manusiawi. Jadi bapaknya harus menemani nyonya di samping dan melihat bagaimana perjuangan melahirkan seorang manusia. Kalau dia satu, kalau dia kembar berarti 2 orang manusia ke dunia. Nah kira-kira begitu ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh durhaka kepada ayah dan ibu ya, apalagi sombong. Kita sudah jadi pejabat di desa, kemudian sombong, nggak mau mudik, nggak mau melihat orang tua. Nanti kalau orang tuanya meninggal, kita menjadi orang-orang yang merugi, tidak sempat berbakti kepada orang tua. Ibu dan bapak selanjutnya adalah merasa aman dari ancaman Allah. Jadi saya mah baik-baik aja, gak butuh nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu gak boleh ya, seolah-olah kebal hukum. Nah gak ada di dunia ini manusia yang kebal dari
azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu tidak bisa terhindarkan. Jadi ini kalimatnya jelas ya. Fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Ya. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan sekali lagi bahasa Al-Qur'an menegur orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu dengan bahasa yang orang-orang yang melampaui batas. Jadi cara menegurnya itu masih halus ya. Beda mungkin dengan teguran bos kita di kantor misalnya begitu, bosnya ibu dan bapak, pejabat di atas setingkat atau 2 tingkat di atas desa dan lain sebagainya. Jadi Allah pun mengingatkan kepada manusia, jangan sekali-sekali merasa aman ya. Karena setiap perbuatan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, dan itu akan menjadi buku catatan di yaumul akhir. Nanti kita akan menerima buku catatan ini dari tangan kanan atau tangan kiri. Selanjutnya adalah membunuh. Kenapa sih nggak boleh membunuh? Karena hak atas jiwa seseorang itu hanya milik Allah. Jiwa manusia itu diciptakan oleh Allah, maka hanya Allah yang berhak mencabut nyawa itu. Ya, dan dalam fikih, dalam hukum Islam, dalam hudud perlindungan terhadap hak-hak korban itu sangat diperhatikan. Itu sebabnya Islam melarang terjadi pembunuhan. Dan kemudian hukumannya sangat berat dalam Islam itu. Kalau ada orang membunuh maka hukumannya kisos. Dia bisa dihukum balik. Dan ini hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Jadi hudud atau hukuman fikih ya tertinggi di dalam fikih hudud ya. Pidana Islam gitu atau disebut juga jinayah siasah itu adalah kisos. Ya, tetapi kisos ini bisa dihapuskan dengan maaf ya. Pemaafan dari keluarga korban. Jadi perlindungan terhadap keluarga korban jauh lebih diperhatikan dalam hukum Islam. Nah, ini juga pernah saya singgung pada mata kuliah sebelumnya. Kalau misalnya terjadi kekerasan seksual kepada perempuan begitu kan, kemudian yang dibutuhkan saksi itu adalah kesaksian perempuan korban, bukan saksi yang lain. Jadi betapa Islam melindungi hak korban. Kalau perempuannya sudah bersaksi A pelakunya, maka hukuman wajib ditegakkan kepada A. Beda dengan hukum Eropa kontinental atau Anglo-Saxon, harus cari bukti ini, harus cari bukti itu, ujung-ujungnya pelaku bebas. Ya, korban menderita. Yang viral baru-baru ini misalnya adalah sebuah sekolah di Malang melakukan kekerasan seksual kepada ratusan siswinya gitu ya, tetapi tidak pernah dihukum. Karena apa? Perempuannya sudah bersaksi tetapi tidak digubris. Bandingkan dengan hukum Islam, hudud, jinayah siasah, bahwa kesaksian korban adalah kesaksian utama. Nah, begitu juga itu sebabnya dalam Islam dilarang melakukan perbuatan dosa yaitu membunuh. Yang ketujuh adalah berzina. La taqrabu zina. Ya, Allah sudah tegaskan. Janganlah di antara kamu mendekati zina. Ya, dan kemudian dalam surat Al-Furqan juga disebutkan orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya gitu kan, dan kemudian membunuh jiwa itu diharamkan, dan kemudian berzina itu juga sesuatu yang diharamkan. Jadi bahasanya sudah jelas, ini pakainya kata lah. Lah kalau dalam bahasa Arab itu tidak boleh ya. Tidak boleh begitu kan. Jadi orang-orang yang tidak kan kira-kira begitu. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan ya. Wala yaqtulu, enggak boleh membunuh. Yaqtulu siapa? Yaqtulun nafsa, membunuh jiwa allati haramallahu, yang dilarang oleh Allah, illa bil haqq, ya, kecuali dengan hak. Wala yaznun. Apa itu dengan hak ya, atau dengan alasan yang benar? Misalnya adalah dalam sebuah peperangan menegakkan din, dalam sebuah perjuangan menjaga kehormatan, menjaga harga diri, membela diri misalnya begitu. Jadi
nggak boleh. Wala yaqtulun nafsa, nggak boleh membunuh allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan hak. Ya, jadi ini adalah bagian dari dosa besar. Zina itu termasuk juga bagian dari dosa besar. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman, ya, dan itu ada balasan yang sangat jelas, ya. Jadi kalimat di sini itu jelas sekali. Nggak boleh melakukan pembunuhan dan tidak boleh berzina. Ibu dan Bapak, zina saja dilarang dalam Islam, yang hubungannya suka sama suka, dalam fikih disebut antarodin, ada keredoan antara perempuan dan laki-laki, maka terjadi zina, apalagi kekerasan seksual, apalagi pelecehan terhadap perempuan. Itu dosanya berlipat-lipat dibandingkan dengan dosa berzina. Jadi melakukan kekerasan seksual itu dosanya berlipat-lipat lebih berat dari perbuatan zina, yang itu jelas-jelas antarodin atau suka sama suka, ya. Jadi syarat bisa disebut sebagai sebuah perzinahan itu ada antarodin, ada suka sama suka, ada keredoan di antara dua belah pihak, tidak ada majnun, ghairu majnun, jadi laki-lakinya itu ghairu majnun, dia tidak gila, baligh, berakal, mumayyiz, ba'ah, ya, dan kemudian dia juga bisa membedakan mana dosa, mana tidak. Maka itu disebut sebagai sebuah perzinahan. Berbeda dengan kekerasan seksual yang dia tidak ada antarodin, tidak ada keredoan, tidak ada keikhlasan dari perempuan, maka dosanya lebih berlipat-lipat dibandingkan zina itu sendiri. Selanjutnya adalah riba. Jadi mengurangi atau melebihkan hitungan dalam perdagangan, atau bahkan mengurangi, menilep, bahasa Indonesia itu menilep uang rakyat, ya, itu bagian dari korupsi dan termasuk dalam kategori riba. Nah, jadi riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melakukan maka bagian dari dosa besar. Selanjutnya adalah minuman yang khamar, ya, minuman yang dilarang oleh agama. Ayat-ayat tentang khamar ini menarik Ibu dan Bapak, diturunkannya bertahap. Jadi awalnya kalau orang mau sholat misalnya begitu, jauhilah khamar, ya. Kemudian ayat selanjutnya yang turun adalah kalau misalnya mau menghadap Ka'bah begitu, maka baik sedikit atau banyak, mabuk atau tidak, jangan dekati. Baru kemudian ayat yang terakhir turun, sedikit atau banyak, mau sholat atau tidak, hukum meminum khamar atau minuman keras hukumnya haram. Jadi ayat tentang khamar ini atau minuman keras ini turun secara bertahap. Dan yang terakhir adalah memakan harta anak yatim. Ini jelas banget, ya, ada dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi orang-orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang-orang yang walaupun dia sholat tetapi menghardik anak yatim, ya, memakan harta anak yatim, dan enggan memberi makan fakir miskin. Itu sebabnya Kiai Dahlan ketika mengajarkan surat Al-Ma'un ini lebih dari 6 bulan, sampai ditanya oleh jamaahnya, Kiai, kita sudah hafal ayat ini, kenapa masih diulang-ulang terus? Kata Kiai, hafal saja tidak cukup. Apakah sudah mengimplementasikan, sudah ngasih makan dengan orang miskin di ujung rumah kita, tetangga samping rumah kita yang kelaparan? Pernah nggak kita bawa anak yatim ke rumah kita kasih makan? Begitu. Pernah nggak kita berkurban untuk anak yatim? Jangan-jangan seumur kita sudah umur 40 tahun, sudah lebih dari 40 tahun, sudah lebih dari 30 tahun, tidak pernah berkurban sama sekali. Apalagi kemudian niatnya adalah mengambil harta anak yatim yang dititipkan kepada kita. Nah, itu dosa besar. Innal ladzina ya'kulu, ya, sesungguhnya orang-orang yang memakan, ya'kulu, akala ya'kulu, makan. Makan apa? Amwalal yatama, yang memakan harta anak yatim. Zulman, ya, dia menelan api apa? Api neraka. Ini berbuat seperti orang yang zalim. Zulman, innama ya'kuluna fi butunihi. Jadi di dalam perutnya, butunihi itu di dalam perutnya,
yakulu fi butuni, seperti orang yang memakan di dalam perutnya itu naron. Bahasanya jelas banget ini. Naron, api neraka. Jadi jangan coba-coba memakan harta anak yatim karena nanti di perut kita itu seperti memakan api neraka. Ya, ini ancamannya jelas sekali nih. Orang yang memakan harta anak yatim seperti memakan api neraka di dalam perutnya dan dia masuk ke api neraka dengan api yang menyala-nyala. Jadi fiha bahasa Al-Qur'annya abadan. Jadi di dalamnya dia kekal abadi. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillah. Baik Ibu dan Bapak, itu beberapa di antara dosa besar yang wajib kita hindari dan wajib kita ketahui bersama supaya menjadi peringatan dan ingatan bagi kita semua bahwa dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan tuntunan tentang kehidupan, ya, kehidupan yang rahmatan lil alamin. Ada pertanyaan, saya persilakan. Bu, izin, kalau kami itu Bu, kalau di Nasrani itu 10 perintah Allah Bu. Oh gitu. Ya Bu. Apa tuh 10 perintah Allah, Pak Franz? Ya itu ya tadi Bu, ya yang disampaikan oleh Ibu tadi itu dari urutan pertamanya itu kurang lebih seperti itu Bu. 10 perintah Allah itu. Terima kasih Pak Franz atas tanggapannya. Berarti sama ya, kira-kira begitu ya. Dalam Nasrani juga dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Baik, Ibu dan Bapak, ada lagi yang mau ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Atau ada yang ingin tanya, Bu, kok taat kepada suami gak termasuk dosa besar? Biasanya kan gitu nih para bapak-bapak nih, supaya selalu dapat tempat kan, supaya dapat justifikasi. Bu, kalau taat ke suami atau menolak suami, kok gak masuk dosa besar ya? Ada yang mau tanya gitu? Kalau ada yang mau tanya, saya siap menjawab. Atau Bu Fadila mungkin mau menjawab, Bu Selfie misalnya begitu, saya persilakan. Bu Puji, Bu Niluh Gede, mungkin ada yang mau tanggapan? Bapak-bapaknya udah senyum-senyum. Yang guyu wae saja. Sakjane udah guyu-guyu wae. Kok sebenarnya mau nanya. Monggo Ibu Bapak. Nah, kalau saya dengan paparan yang Ibu sampaikan tadi memang sudah mewakili ya Bu, istilahnya sudah begitu jelas bahwa dosa-dosa besar yang memang harus kita hindari, apa yang seperti Ibu sampaikan di materi itu. Sebenarnya kalau diklasifikasikan masih ada yang lain, tapi itu yang memang bagi seorang Muslim 10 itu yang memang wajib harus kita hindari agar terhindar dari api neraka. Saya mau nanya, Bu. Monggo Mas. Ya. Monggo Pak, silakan. Ini terkait dengan tadi dosa besar, dosa durhaka dengan orang tua. Itu kan definisinya banyak sekali. Durhaka itu dalam bentuk apa? Tidak sekedar membantah dan sebagainya. Posisi sekarang ini saya dan istri saya ini merantau, tidak dekat lagi kan. Kemudian ketika kami misalkan orang tua, aduh kangen, kepengen ketemu misalkan gitu kan, paling-paling kami ya hanya video call atau gimana, tidak bisa kami datang sambang ke orang tua ya karena berbagai faktor kan itu. Kalau misalkan harus saat itu datang itu kan itu perlu biaya yang tidak sedikit kan. Kemudian di samping itu juga dari segi pekerjaan tidak memungkinkan untuk hanya bisa meninggalkan tempat ini dalam sehari atau 2 hari balik lagi, itu tidak memungkinkan, minimal itu seminggu. Nah, kalau seperti itu jadinya durhaka enggak itu, Bu? Gitu aja, Bu. Saya tambah lagi, Bu, tambah lagi dulu. Monggo Pak Suhono, monggo.
Ini hampir sama dengan Pak Is terkait dengan orang tua, Bu. Jangan ikut-ikut, jangan Enggak, ikut. agak beda tanya. Oh iya. Selama kan gini, Bu. Semua ajaran dalam arti kita harus mengabdi kepada orang tua selaku mungkin anak. Yang mau saya tanyakan itu ada enggak hukumnya? Contohnya seperti ini. Di saat orang tua tidak sanggup memenuhi ataupun tidak sanggup memenuhi ataupun kebutuhan anak, sehingga ataupun tidak sanggup membawa ataupun mendidik anak itu menjadi yang lebih baik, sehingga konteksnya mungkin anak itu terlantar, ataukah mungkin anak itu secara tidak langsung disakiti gitu loh. Nah itu konteksnya itu seperti apa, Bu? Apakah ibaratnya anak itu yang kewalat dengan orang tua? Apakah mungkin orang tua sendiri yang berdosa kepada anak? Itu seperti yang kadang konteks yang sering kadang terjadi di masyarakat. Sehingga kadang sebagai anak sendiri kadang kan mungkin terlalu tersakiti sehingga mungkin anak sendiri tidak mau mengabdi kepada orang tua. Nah sebaliknya juga kadang orang tua sendiri merasa mungkin merasa dia sendiri sebagai orang tua yang melahirkan jadi merasa egois. Nah itu konteksnya seperti apa untuk menyikapi hal tersebut? Ataukah dosanya yang dosa itu siapa? Mungkin tersebut teman saya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas tanggapannya. Keren sekali ya. Nanti saya coba memberikan tanggapan satu persatu. Nanti kalau misalnya ada Ibu dan Bapak lagi, memberi tanggapan saya. Mulai dari pertanyaan saya jauh dari orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Saya mungkin setiap orang punya kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda dan mungkin setiap orang punya prioritas hidup yang berbeda-beda. Saya tidak akan masuk ke dalam wilayah ekonomi Ibu dan Bapak karena setiap orang penghasilannya beda-beda ya. Bisa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga penghasilannya 15 juta nih sebulan. Kan gede nih, lebih besar dari dosen misalnya begitu kan. Nah, jadi amin gitu Bu. Jadi doa ya, amin ya rabbal alamin gitu kan. Jadi saya tidak akan mencampuri urusan itu. Tapi yang terpenting orang tua itu punya hak ya untuk dikunjungi paling tidak setahun sekali dalam hal lebaran. Begitu. Ada sebuah keluarga yang punya komitmen sejak awal. Kalau Idul Fitri misalnya tempat suami, maka Idul Adha di tempat istri begitu ya. Jadi bergantian begitu. Karena mungkin salah satu pihak rumahnya relatif lebih dekat atau misalnya kedua-duanya lebih jauh atau kedua-duanya jauh, jadi butuh waktu yang lama. Jadi mungkin baru bisa pulang setahun sekali ya. Jadi setahun sekalinya itu dalam artian hanya liburan Idul Adha ataupun Idul Fitri atau dibagi Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama pulang tetapi dibagi tempat yang perempuan maupun tempat yang laki-laki. Ada model pembagiannya begitu. Caranya gimana? Caranya adalah menabung. Jadi menabung setiap bulan begitu, disisihkan, diniatkan. Kira-kira mungkin sebulan itu diniatkan katakanlah 50.000 atau misalnya 100.000. Jadi dari istri 50, dari suami 50. Jadi kurang lebih kemudian terkumpul dananya. Ada yang model begitu. Tetapi ada yang model, oke, saya tidak bisa pulang setiap tahun karena keterbatasan dana dan mungkin gaji yang tidak mencukupi, tetapi selalu rajin menelpon. Kapan waktu yang menelpon yang baik? Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengajarkan ya, ketika sahabatnya bertanya, hari yang paling baik misalnya dari 7 hari, walaupun semua hari baik ya, tetapi ada hari paling baik ya ini hari Jumu'ah. Jadi hari Jumat. Maka hari Jumat itu adalah waktu untuk bersilaturahmi yang paling baik. Karena ketika hari Jumat, ibu dan bapak yang kemudian sholat Jumat di masjid, itu kan dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, wangi-wangian, supaya menjalin silaturahim yang baik dengan sesama. Nah, hari Jumat adalah waktu yang baik juga kalau misalnya kita melepas kepenatan dan telepon orang tua. Gak sempat nih di hari Jumat, ya bolehlah di weekend.
Nah, weekend juga boleh nih Ibu dan Bapak menyempatkan waktu menghubungi orang tua. Jadi paling tidak seminggu sekali atau paling sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Kan kalau pakai WhatsApp kayaknya nggak terlalu luar biaya ya. Misalnya begitu dibandingkan dulu yang masih telepon, nggak ada fasilitas WhatsApp, nggak ada fasilitas Zoom dan lain sebagainya. Jadi teknologi yang ada saat ini bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi, jangan sampai tali silaturahim dengan keluarga menjadi terputus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin gak sih orang tua berbuat salah kepada anak? Sangat mungkin Ibu dan Bapak, karena orang tua juga manusia. Misalnya apa? Yang pertama, orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengenalkan soal ngaji, tidak mengenalkan soal ibadah. Itu sebabnya di ITB Ahmad Dahlan ada mata kuliah praktikum Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu diingatkan kembali tentang apa sih Fawaatihus Suwar, ya. Jangan-jangan kalau membaca huruf ya dan sin di Quran bacanya yasa, nah, begitu. Padahal kan yang betul yasin gitu ya. Atau misalnya ada huruf alif, lam, dan mim dibacanya alama. Nah, kan yang betul alif, lam, dan kemudian mim. Nah, ini adalah ayat-ayat muqatta'ah. Nah, Ibu dan Bapak diingatkan kembali tentang bacaan Al-Quran. Itu supaya apa? Supaya kita diingatkan kembali bahwa orang tua itu punya kewajiban loh mengajarkan anaknya untuk mengenal agama. Maka kata Nabi, bangunkan anakmu di pagi hari untuk sholat, mengenal Tuhannya. Begitu. Nah, kalau misalnya kamu enggan membangunkan anakmu, asumsikan atau bayangkan pagi-pagi itu ada kebakaran. Kalau ada kebakaran, Ibu dan Bapak bangunin anak, kasihan nggak? Biarin aja tuh anaknya dilalap api bakar gitu, kebakaran. Bangunin. Tetap bangunkan. Digugah, kalau bahasa Jawa digugah ya, dibangunin segera. Diungkrak-ungkrak. Diungkrak-ungkrak ya. Nah, begitu juga asumsinya. Jadi kalau pagi-pagi anaknya susah dibangunin, kita jangan sayang. Dia mau dibakar api neraka kemudian hari, atau kita menyelamatkannya sejak sekarang, supaya tidak dilahap oleh kobaran api. Jadi asumsinya tuh kayak lagi kebakaran di rumah, lalu kita bangunkan semua orang di rumah. As-sholatu khairum minan naum. Makanya subuh itu adalah orang tuh disuruh untuk sholat. Dan dalam kemudian hadis dikatakan orang yang 40 hari sholat berturut-turut jamaah. Ya, jamaah. Itu pahalanya seperti orang yang sedang berhaji dan umroh dan kemudian sholat di Baitul Mekah, Baitul Ka'bah. Bayangkan. Jadi kalau orang yang jamaah itu pahalanya luar biasa. Ibu dan Bapak senang banget ya ke mall, walaupun diskonnya hanya 3%. Kalau kasih diskon 27 derajat, susah banget nih sholat jamaah. Nah, kira-kira begitu. Jadi, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya tentang ibadah itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua mana lagi yang salah? Nah, orang tua yang berturut-turut punya anak, ya, tapi kemudian anaknya ditelantarkan. Jadi sebedetoing gitu ya kalau bahasa orang zaman now, bodoh amat begitu. Punya anak banyak nih, tapi tidak dididik agama, nggak difikirkan tentang pendidikan sekolahnya. Banyak kan ini ada orang anaknya sampai 7, 8, 10, 11 tapi nggak ada yang punya pendidikan baik. Nah, itu berdosa besar, menelantarkan anak. Kemudian makanya kata Nabi dan kata dalam firman Allah disebutkan, janganlah kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang lemah, ya, dalam keadaan yang kelaparan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu diantaranya ketika orang tua berbuat salah kepada anak. Anak, gimana caranya supaya saya kan dulu nggak disekolahin sama ibu dan bapak, saya nyari duit sendiri loh Bu. Sama dong kita, saya juga dapat beasiswa kan kira-kira begitu. Jadi nyari duitnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya merasa ditelantarkan oleh orang tuanya sibuk kerja, kemudian sekarang kita ngebalas juga lah, orang tua saya juga nggak peduli sama saya dulu dicuekin gitu. Nah, sekarang saya juga inilah, saya juga sibuk kerja, orang tua saya cuekin aja, boleh nggak? Nggak boleh.
Kalau niatnya membalas dendam, itu nggak boleh. Bisa jadi orang tua kita sibuk bekerja karena mereka adalah tulang punggung keluarga. Misalnya single parents, ya seorang janda harus menghidupi anak-anaknya, suaminya nggak tahu nih entah kemana, sudah sudah tidak tahu rimbanya, jadi dia seorang diri harus membesarkan anak. Itu kita harus tahu, oh mungkin karena ibunda kita sibuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi ada pemakluman yang kita harus memahami. Termasuk kalau misalnya orang tua kita dulu keras dalam mendidik kita ya, sampai kemudian kita dendam sama orang tua, nah itu nggak boleh. Gitu Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan dari Pak Isdiono. Nambah pertanyaan ya Ibu, maaf lewat chat. Kalau takut oh gitu, jadi nggak boleh dibaca dong ini karena takut kedenger istri. Oke, siapakah yang lebih kita dahulukan, ibu atau istri? Atau yang mana? Ya. Atau yang masih hidup atau yang mana? Saya pikir tergantung sikonnya ibu dan bapak. Kalau misalnya istri kita sedang melahirkan, wajib kita hukumnya di samping istri. Kita sedang memfungsikan peran sebagai peran-peran reproduksi ya, kami melahirkan, menyusui. Itu harus dapat attention, harus dapat perhatian penuh. Ya, jadi lihat kondisi. Tetapi kemudian istri kita minta dianterin belanja nih. Ibu kita minta dianterin ke dokter. Mana yang lebih prioritas? Ke dokter. Jadi lihat sikon. Ya. Lihat situasinya begitu. Tapi kalau misalnya orang tua tinggal bersama kita, ya. Jadi atau kita tinggal bersama mertua. Atau tinggalnya di PIM, Pondok Indah Mertua, bukan Pondok Indah Mall yang ada di Jakarta ya. Dekat dengan rumah saya itu tinggal lempar ke dondong gitu kan, saking dekatnya begitu. Tapi bukan Pondok Indah Mall, tapi Pondok Indah Mertua misalnya. Mana yang harus didahulukan? Lihat prioritasnya. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah kisah ya. Ada seorang anak. Jadi ceritanya begini. Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu tiba-tiba ada tergopoh-gopoh sahabat lain datang kepada Rasulullah dan menghadap, ya Rasulullah, ada seorang umatmu yang sudah berhari-hari mengalami sakaratul maut dan tidak meninggal. Dia sudah berhari-hari. Ibu dan Bapak pernah lihat orang yang sedang sakaratul maut dan kesulitan, nafasnya lepas? Saya izin mempraktekkan ya. Jadi itu terengah-engah, kayak kita lagi capek lari begitu, setengah suara ngorok begitu, juga tidak. Jadi sedihlah kalau kita lihat. Nah, tadi jadi ada seorang umat begitu diceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi bersama para sahabat yang waktu itu hadir di majelis menemui orang yang dimaksud. Nah, ketika Nabi mendatangi keluarga itu, Nabi bertanya kepada keluarganya, sudah berapa hari kejadian seperti ini gitu kan, yang tadi sakaratul maut tapi tidak lepas. Kemudian para tetangga dan hadirin hadirat yang ada di sana mengatakan kayaknya sudah lebih dari 3 hari atau kurang lebih 3 hari lah ya. Jadi, ada yang mengatakan lebih dari 3 hari, ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Oke, kata Nabi, ini harusnya sudah meninggal. Tapi nafasnya belum putus dari jiwanya. Tolong siapkan kayu bakar. Jadi kayu itu disuruh disiapkan. Ketika sahabat sibuk menyiapkan kayu bakar, tiba-tiba seorang perempuan datang. Ada perempuan tua datang. Nabi, ini mau diapakan? Ini kayu bakar untuk apa? Terus Nabi tanya, mohon maaf ibu siapa? Saya ibunya anak ini yang sedang sakit. Terus Nabi tanya lagi, loh tadi saya minta sahabat untuk mencari siapa keluarganya, nggak ada yang datang. Ya saya ibunya, gitu kata perempuan tua tadi. Ibu, anak ibunya sakaratul maut. Ya, apakah ibu mengampuni dosa-dosanya? Kata perempuan tua tadi, tidak Rasul. Hati saya terlalu sakit. Beliau lahir, anak saya ini lahir dari rahim saya, menyusu dari payudara saya selama 2 tahun lebih.
Saya ini seorang janda, tangan ini yang membesarkannya. Ini persis kayak kisahnya maling kundang di Padang ya. Ya. Tangan ini yang membesarkannya, ya Rasul. Tapi ketika dia sudah besar, dia punya istri cantik. Dia selalu menomorsatukan istrinya, bahkan ketika saya sakit pun tidak mau menengok dan tidak mau ngurusin. Kalau ngasih makan, saya sisa ya Rasul. Yang didahulukan istrinya yang cantik. Jadi saya, nenek tua, perempuan tua yang tua renta ini, tidak punya siapa-siapa di dunia ini, ditelantarkan. Saya tidak ridho ya Rasulullah. Tangan ini yang membesarkannya. Keringat ini yang menjadikannya dia hebat. Sampai kemudian dia punya istri cantik. Tapi kemudian dia mendahulukan istrinya dan hardik saya. Jadi saya tuh dikasih makan makanan sisa. Perempuan tadi, na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi dengan sangat bijak, jadi gimana ibu? Ibu mau maafkan nggak? Kata perempuan tua tadi, enggak, saya nggak maafin. Kira-kira begitu ya. Atau mungkin bahasanya lebih lembut lah ya gitu. Ini kan kalau bahasanya Yuli gitu kan, dramatis gitu. Ya udah kata Nabi, ya baiklah kalau ibu tidak mau maafkan. Nabi memerintahkan kepada para sahabat menyalakan api tadi. Perempuan tadi tergopoh-gopoh datang lagi karena asapnya sudah mulai kelihatan ya. Nabi, ini untuk siapa? Ini untuk membakar anak ibu. Karena kalau begini nggak akan meninggal dan bisa bertahun-tahun. Kasihan gitu kan. Kasihan. Kemudian kata perempuan tadi, ya Robi, saya ikhlaskan air susu saya untuknya. Saya ikhlaskan jeripaya saya membesarkannya dan saya redho dunia akhirat. Ketika perempuan tadi selesai mengucapkan itu, ibu tadi langsung nafasnya putus dari jiwanya. Lepas. Bayangkan. Jadi betapa durhaka kepada orang tua itu yang tidak terampuni dan mempersulit ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Ada kisah lain ibu dan bapak. Ada seorang anak yang ngurusin ibunya. Ini di zaman Nabi juga. Tapi bukan Nabi Muhammad ya. Ini sirah dari nabi-nabi yang lain. Ibunya itu diurusin gitu ya. Sampai ibunya itu karena usianya udah terlalu tua. Biasanya kan kalau orang tua itu semakin menyusut ya. Tubuhnya semakin menyusut. Sampai ibunya itu jadi kecil banget. Segede burung. Kecil banget ibunya itu. Nah, karena dia takut ibunya itu dimakan hewan, jadi ketika beliau ini pergi berdagang, ibunya itu taruh di atas rumah, mungkin kalau kita plafon ya, dinaikin gitu kan. Supaya ibunya itu nggak dimakan hewan, karena kecil banget ibunya tuh, semakin menyusut gitulah tubuhnya. Ya, jangan dibandingin dengan orang-orang sekarang yang beratnya, yang tingginya 2 meter ya. Zaman dulu kan tingginya lebih dari 2 meter, jadi mungkin kecilnya itu mungkin sekitar 100 meter atau mungkin 100 meter, 100 cm atau 75 cm. Jadi kemudian menjadi lebih kecil dibandingkan orang-orang zaman dulu yang memang badannya besar-besar. Tahu nggak doanya ibunya ini apa? Ya Allah, anakku memuliakanku. Bangunkan dia surga tidak hanya di dunia dan di akhirat. Dan itu doa ibu terkabul. Kemudian anaknya menjadi anak yang kaya raya, dia punya surga di dunia, harta berlimpah, ya, istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, dan kemudian di akhirat dia sudah ditanya oleh malaikat, Bapak mau masuk pintu surga yang mana? Ini kuncinya. Jadi subhanallah, masya Allah. Nah, pilihan ada di kita, ya. Kalau yang belum telepon orang tua, nanti selesai mata kuliah ini langsung telepon ya. Telepon, Ibu Bapak apa kabar? Ini sudah mau Ramadan, ini sudah mau Idul Adha, Ibu dan Bapak berkurban atau enggak? Kalau belum berkurban, kita yang akan kurbankan. Berapa kurban? Kambing rata-rata ada yang mungkin 2 juta, ada segala macam. Ya itu sih makan siang sekali aja lah, kira-kira begitu ya. Aduh Bu, saya nggak punya uang ya, makanya ditabung kan kata Nabi, menabung supaya makan siang sebulan Nabi. Makan siang sebulan ya. Tapi percayalah Ibu dan Bapak, kalau niat memberi orang tua itu Allah akan ganti rezeki. Ada jalan. Berlipat ganda.
ya, karena masing-masing dari kita pasti punya pengalaman ya. Saya izin berbagi kepada ibu dan bapak. Pernah suatu ketika tidak punya uang sama sekali, tapi ingin banget memberi orang tua. Ya sudah, pokoknya ditransfer aja apa yang ada. Berapa menit kemudian sudah ditawari jadi pembicara. Belum jadi pembicara sudah dibayar 50% di muka. Saya sampai sujud syukur dan menangis, ya Allah, ini kok berlipat-lipat ya dikasihnya. Gitu. Jadi bayangkan ya, belum jadi pembicara itu masih 2 minggu lagi sudah dibayar di muka. Jadi kemudian saya sampai sujud syukur, ya Allah, baru aja mentransfer ya buat orang tua. Jadi rezeki Allah itu sangat luas. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan binatang melata saja itu dikasih rezeki. Apalagi kita orang-orang yang berilmu, berakal, berpengetahuan, dan beriman, pasti Allah limpahkan rezeki. Jadi jangan khawatir tentang memberi rezeki kepada orang tua. Jadi kalau Pak Is, Pak Frans, Pak Yudi gitu kan, Pak Sanjani, begitu Pak Arianto, ini istrinya cantik-cantik nih. Mana yang didahulukan? Nah, yang tadi udah kita bahas ya. Lihat kondisi, Bu. Mongko nih, aduh mana nih yang didahulukan gitu kan. Nah, Lihat kondisi. Dari yang cantik. yang cantik. Yang cantik disayang, yang tua dihormati. Baik Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan, tanggapan lagi? Saya persilakan. Kayaknya sudah, Bu. Tadi Bu Niluh, monggo Mbak Niluh. Bu Niluh, silakan Ibu Niluh, monggo. Kalau dari tadi saya menyimak ya, dari Ibu itu ada 10 dosa besar secara Islam, dan juga tadi Pak Frans secara Nasrani ya sudah menyampaikan juga. Itu sebenarnya pada dasarnya semua sih ada kesamaan, baik itu di Hindu juga ada, tetapi walaupun dia tidak menyebutkan angkanya 10, karena kita ada itu berdasarkan Weda ya. Oleh karena itu beberapa dosa-dosanya itu semua sudah tercantum di situ, karena salah satunya karena kita kan berkata kasar, durhaka kepada orang tua, atau selebihnya itu ya pada dasarnya sama aja gitu, karena musuh yang lebih dimention di sini di Hindu itu adalah musuh yang ada itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Nah, mengapa di Hindu kita ada dengan adanya karma pala seperti itu? Karma pala itu ada yang kita nikmati di masa kini atau di masa karena kita ada yang namanya reinkarnasi. Jadi sebenarnya tidak jauh beda, tetapi mungkin ada beberapa hal yang memang kita opposite ya, apa sih? Kita tidak berlawanan, tetapi memang ada yang memang dari tadi Ibu sampaikan kan itu untuk menyembah pohon, karena kita di Hindu memang begitu yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi mungkin hanya itu saja sih yang saya bisa sharing, karena kita di Hindu itu memang rata-rata kita pohon kita memang sembah ya. Kalau dibilang patung ya iya kan begitu ya, karena kita masih kalau kita di Hindu itu kita harus melakukan persembahan terhadap hal yang paling terbawah agar kita tidak diganggu pada saat menuju ke atas, seperti itu pada dasarnya. Jadi kita ada Butakala, Buana Agung, Buana Alit, seperti itu. Itu saja sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niluh Gedus Sujianing. Niluh Gede Sujianingsih. Gimana bacanya? Wah, Niluh Gede. wah, Ibu tuh bacanya nanti jendang abang putih lagi loh Bu sampean. Oh iya, minta maaf. Berarti bacanya Niluh Gede. Niluh Gede Sujianingsih. Bu Nulih itu gede. Sama sih, juga kalau baca nama saya bukan Mutmainah. Kalau orang baca nama saya itu bukan Mutmainah, bukan pakai to ya. Jadi kadang bacanya Mutaimanah gitu. Jadi, iya. Jadi saya minta maaf ini Bu Niluh kalau misalnya salah mengucapkan. Ya, terima kasih Bu Niluh. Memang dalam setiap agama pasti punya ajaran, punya tata cara yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Niluh sudah berbagi pengalaman dan soal keagamaan di Hindu ya. Ini akan memperkaya keberagamaan kita ya, memperkaya kebinekaan kita. Tadi Pak Frans juga cerita. Terima kasih atas sharingnya, dan
Saya pikir teman-teman yang lain di Muslim dan Muslimat juga pasti kemudian mendapat insight baru, mendapat pengetahuan baru tentang agama. Terima kasih Bu itu ya. Oke, Pak Moko mau bicara, saya persilakan. Udah Bu, yang lain aja Bu, tak mendengarkan dulu. Baik, ini yang perempuan, Ibu Fadilah, Ibu Anggit, Ibu Laila. Apakah ada? Jangan-jangan mereka takut bersaing sama mertua itu. Mas Is, bulak kowe kuwi lho. Iya nih. Itu ngomong dulu. Seperti itu. Pak Is yang seperti itu ya. Oh. Makanya bertanya. Kayaknya kayak seperti itu Mbak Wani loh. Pak Is itu kadang yang ngomong itu harusnya dirinya sendiri tapi orang lain yang di apa istilahnya yang disangkut-sangkutkan. Oke, silakan yang lain bertanya. Baik ya, Ibu Laila, Ibu Puji, Ibu Gunawan, ada yang, Bapak Gunawan, ada yang ingin Apa itu Bu? Ampun Ibu Mawon. Ya, siap. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi, saya persilakan. Tapi yang terpenting bagaimana sih caranya supaya kita menghindari ya dari perbuatan yang dosa tadi. Yang pertama kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kemudian banyak juga nih pertanyaan orang-orang yang katanya beragama tapi kok melakukan kekerasan seksual ya, kok melakukan pelecehan ya kepada peserta didiknya. Padahal mereka katanya rajin sholat, sering ke masjid. Nah, Ya, itu karena manusia tempatnya salah dan lupa, Bu. Nah, itu yang kemudian keimanannya itu hanya sifatnya rutinitas. Bukan sebuah pengabdian. Kalau dalam bahasa tasawuf itu sebagai sesuatu yang mahabbah ya, kecintaan kepada Allahnya itu melekat seolah-olah Allah melihat apa perbuatan kita. Cara paling mudah begini, Ibu dan Bapak, teman-teman. Misalnya ya, seorang dosen malas nih ngajar. Bisa kan dia bilang, aduh Bu Niluh, sebagai ketua kelas Bu Niluh misalnya ditelepon, Bu Niluh maaf ya saya nggak bisa ngajar, mati lampu di rumah. Who knows? Siapa yang tahu mati lampu bener atau enggak? Bisa kan? Bisa. Kalau misalnya kita ingat sama Allah, ya Allah, kewajiban dosen itu kan ngajar. Jadi harusnya itu yang didahulukan. Apa alasannya? Belum bikin PPT, kemudian belum siap materi, misalnya begitu. Ya kan nggak ada alasan tidak mengajar. Nah, jadi kalau kita tahu, kalau kita meyakini bahwa aduh kalau saya bohong nanti Allah tahu. Nanti kalau saya bohong Allah Maha mengetahui, maka nggak jadi berbuat. Sama kalau misalnya niatnya mau melecehkan orang atau menilep, kan nggak ada yang tahu. Orang anggaran-anggaran kita yang buat, kwitansi juga yang penting ada, ya kan? Laporan keuangan yang penting ada kwitansi. Ya udah sih kalau mau nilep aja misalnya gitu. Nggak ada yang tahu toh. Orang saya kok bagian keuangan. Tapi Allah Maha tahu. Itu sebabnya ibadah jangan hanya sifatnya rutinitas. Apalagi kalau niatnya riya supaya dipuji orang. Tapi ibadah itu sebuah pengabdian, ta'abudi, ya, sebuah mahabbah kepada Allah. Maka kemudian kita takut berbuat dosa dan berbuat salah. Tadi yang disampaikan Bu Niluh bagus ya, bahwa mempercayai hal-hal yang kecil untuk menyambung kepada hal-hal yang besar. Itu kalau dalam Islam mulai dari hal-hal yang kecil supaya tidak terbiasa melakukan hal-hal dosa besar. Jadi menghindari hal-hal yang kecil supaya tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi yang kecil sudah dihindari supaya yang besar tidak dilakukan. Begitu. Nah, itu juga tadi disampaikan oleh Pak Frans. Sama tuh tentang kewajiban ketaatan kepada Allah, begitu kan. Nah, jadi begitu. Kita harus meningkatkan ketakwaan, tetapi pada saat yang sama dibarengi dengan perbuatan rasa takut seolah-olah Allah melihat dan ada di samping kita. Persis deh kayak ibu bapak teman-teman lagi naik motor, tiba-tiba di lampu merah ada polisi, terus nggak pakai helm, nggak bawa STNK, pasti kan takut ya, terus balik lagi tuh, balik arah. Ya kayak gitu. Kalau kita takut Allah melihat perbuatan kita, ya kayak kita lagi ngeliat polisi ada di depan, terus kita nggak bawa surat-surat lengkap. Kemudian apalagi selektif, ya, selektif memilih teman, selektif dalam perbuatan sehari-hari, karena teman itu juga punya potensi untuk
mendorong kita melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Apalagi amal ma'ruf, nahi mungkar dibicarakan. Karena sebenarnya ya, Ibu dan Bapak, hal-hal sepele aja kayak ada duri di pinggir jalan kita singkirkan itu udah berpahala. Ya, kemudian apalagi membuang sampah sembarangan itu dosa nggak? Dosa besar lah. Air itu sumber kehidupan. Itu sebabnya kata Nabi, sesuatu yang haram dikapitalisasi adalah air. Jadi kalau kita punya air kemudian dijual, haram hukumnya. Aqua itu gimana? Ya, jadi air itu sebenarnya kalau dikapitalisasi dalam agama kita itu haram hukumnya. Karena air itu sesuatu yang suci, mensucikan. Air itu kan suci loh. Air laut itu suci. Air laut itu suci, bisa dipakai untuk berwudu. Air sungai itu suci, ya. Selama bersih gitu loh, maksudnya nggak tercampur kepada kotoran manusia, kotoran hewan, najis ya, apalagi najis-najis yang mutawasitoh kan begitu. Tapi pada dasarnya dia suci. Jadi gimana, Bu? Air sumur apalagi. Ya? Itu yang jual air aqua. Jadi gimana? Jadi gimana tentang orang penjualan kayak air mineral itu? Apa Nah, setuju. dampaknya itu? Air mineral dijual kan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, tadi kan dari diomongin sama Ibu itu kan tidak diperbolehkan, karena itu kan. Tapi kan mendatangkan keuntungan ya Pak ya. Ibu dan Bapak pernah nggak membaca laporan? Itu sebenarnya ada di YouTube, nanti kapan-kapan saya share di grup ya. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kapitalisasi terhadap air, daerah-daerah di mana tempat air itu diambil itu terjadi kekeringan. Dan persediaan air bersihnya menjadi minus. Iya. Nah, itu juga ngelawan undang-undang juga ya sebenarnya, Bu. Betul, itu kan Undang-Undang Dasar 33. Ya. Air itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Jadi ada sebuah laporan yang saya kirim di grup, termasuk di YouTube juga ada. Ternyata daerah-daerah di mana yang punya sumber air, tapi airnya itu dikapitalisasi, kemudian mereka menjadi kekeringan dan kebutuhan airnya menjadi macam-macam. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa Muhammadiyah itu pernah mencoba melakukan terhadap air, ya, melakukan judicial review terhadap sumber daya air ini ya, dan kemudian waktu itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jihad konstitusi bahasanya. Kalau Ibu dan Bapak searching di internet, itu Muhammadiyah itu pernah melakukan jihad konstitusi untuk membela air ya bagi rakyat karena sebagai sebuah kebutuhan dasar. Dia dilakukan oleh Muhammadiyah itu udah relatif besar untuk kemakmuran seluruh bangsa begitu. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya tidak boleh. Jadi apa yang bisa kita hindari? Mari masak air dari rumah. Jadi bawa air minum dari rumah, bawa tumbler. Saya biasa bawa tumbler dari rumah, diisi teh tawar panas. Jadi kalau habis di kampus minta lagi teh gitu. Jadi masak air. Itu cara kita menghindarinya. Kalau kita tidak bisa melawan, itu yang kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau Ibu dan Bapak punya kemampuan untuk melarang, maka larang. Jadi kalau misalnya ada di tempat kita yang mengkapitalisasi air, menjual air, membatasi air, misalnya begitu hanya dikooptasi untuk diri sendiri, Ibu dan Bapak kalau ingat film yang dia mengambil air, apa Mas filmnya Mas? Rengo. Bagus filmnya. Nanti saya kasih ininya ya. Linknya, judulnya Rengo. Rengo ini adalah seekor kadal yang berhasil membongkar kapitalisasi air di daerah gurun. Jadi dulu itu bukan gurun, dulu itu adalah padang yang sangat subur di mana air-air melimpah, tapi kemudian diambil secara serakah oleh segelintir makhluk ya, dan kemudian Rengo ini menyelamatkan wilayah itu dari air begitu. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa berperan seperti Rengo, ya, Rengo judul filmnya, itu bagus. Itu dalam agama disebut man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Fa in lam yastati fa bilisan. Enggak bisa nih merubah dengan kekuatan, maka rubah dengan lisan, dakwah. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Enggak bisa juga nih dengan lisan, dengan hati. Apa yang bisa dilakukan ya tadi? Mulai dari diri kita sendiri.
Kan kita nggak bisa nih melawan perusahaan raksasa. Yang paling bisa kita lakukan adalah minum dengan bawa gelas tumbler dari rumah. Dan saya pikir di beberapa kementerian lembaga, kalau misalnya saya ikut rapat, sudah nggak ada tuh air dalam bentuk kemasan. Jadi dikasihnya itu kita teh, dikasih gelas, dikasih teko yang tinggal kita isi. Nah, kita bisa mulai dengan cara itu. Kantor Ibu dan Bapak, Pak Sugono langsung ngasih contoh minum. Wah, betul itu Pak Sugono. Jadi, Terus Bu, Saya ikut Pak, saya ikut Pak. iya, jadi begitu Pak Sugono, Pak Yudi udah langsung ngasih contoh, Bu Lu juga langsung ngasih contoh. Jadi di kantor kita masing-masing kita sudah mulai ya, kalau ada tamu dikasihnya gelas air. Jadi tapi bukan airnya dari galon ya, aja kalau dari galon. Nah, Ya ini itu. benar-benar air masak karena kan biasanya kalau di tempat kita itu masih bersih ya. Alhamdulillah di tempat saya juga airnya masih bersih dan bisa dikonsumsi air minumnya begitu. Kalau Ibu dan Bapak pernah membaca laporan dari majalah Tempo, itu bagus tuh. Sekitar 4 bulan yang lalu saya baca laporan itu. Ternyata air dalam galon sebenarnya mengandung bakteri yang cukup ini ya, mengkhawatirkan bagi tubuh. Kenapa? Karena galon itu banyak yang tidak dicuci secara bersih. Galon. Jadi sebenarnya yang paling aman itu adalah air yang kita masak. Jadi didihnya itu benar-benar 100 derajat. Iya, bukan ozonisasi. Nah betul Pak, ada juga bahasa ozonisasi betul. Jadi dalam laporan Tempo itu ada bakteri, kemudian ada ozonisasi betul. Itu ada dalam laporan majalah Tempo. Ibu dan Bapak bisa, saya pikir bisa mengakses ya. Saya pernah membaca itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Baik, oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapat menambah pengetahuan, menambah jalinan silaturahmi, menambah kedekatan, pengetahuan dan pengayaan ilmu kita semua. Saya akhiri, Ibu dan Bapak, nun wal qalam wa ma yasturun billahi firsabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan, tidak ada niat untuk menyinggung sama sekali Ibu dan Bapak. Ya. Pertama tadi soal apakah berbakti kepada suami ya? Itu nggak ada recommendednya ya, berbakti hanya kepada Absennya gimana nih Bu? nanti jadi syirik. Jadi bakti itu hanya kepada Allah. Bu, absennya gimana? Absen sama lecture e-learning belum bisa diakses. Learning lagi error Bu. E-learning belum buka soalnya masih monef. Ya betul, jadi masih monef oleh PD Dikti. Jadi Enggak, gini Bu. Jadi pertanyaan gini, kenapa ketika di monef itu kok ditutup? Lah itu loh. karena Ya, kalau biarin dong. monef itu dia akan dia akan membaca data Ibu dan Bapak apakah benar-benar absen atau tidak. Apakah Ibu dan Bapak mengunduh materi atau tidak. Jadi akan melihat grafik penilaian untuk mahasiswa dan mahasiswa termasuk juga dosen. Nah, kalau di tempat kami yang di pemerintahan desa itu ketika di monef itu malah diperlihatkan, ditransparasikan. Oh ini loh kegiatan kita seperti ini. Kalau di pemerintahan desa ketika di Ya monef. beda lah Mas. Ya kan sama saja. Kalau ini Udah, menarik objek data yang Bapak. di monef beda. Iya Kalau- benar. Maksud saya gini loh. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa ketika di monef itu kok ditutup? Ada apa di situnya gitu loh. Jadi ketika beberapa mahasiswa yang tidak absen, tidak unduh materi atau apa, berarti kan dalam suatu administrasi sistemnya itu masih ada terkendala. Mungkin jaringan atau apa kan tetap ketika apa istilahnya di monef kan yang penting dari pihak kampus bisa memberikan jawaban. Ya karena gini Mas, tujuannya monef itu kan untuk nengok keaktifan mahasiswa seperti apa, lalu ibaratnya dia aktif download enggak. Kan Lah kalau ketimpa lagi bingung lah gitu dia. Gini loh Mas Moko. Jadi kan LMS itu kan sistem yang menggunakan coding dan sebagainya. Ya, Kalau bener, itu, Mas, aku tahu itu iya, sistem. sebentar Maksud saya dulu. gini. Iya,
Betul. Kenapa itu ditutup? Seandainya ada Monef terus dibuka, kan bisa jadi ada kemungkinan yang kemarin ibaratnya alfa atau apa bisa jadi nanti artinya itu hanya dilakukan biar itu nilainya itu memang benar-benar murni gitu loh Mas, dan itu pun sebenarnya ranah kampus, ya biarin aja. Yang penting kita kuliah absennya gimana Bu, misalnya list di grup WhatsApp, udah kita ikuti aja. Yang Gitu jadi aja. kendala kan pertanyaan saya itu loh Mas, kok kenapa ditutup? Ada apanya? Bukan Yo, masalah nggak ada yang lain. apa-apanya. Baik, saya Itu jawab, hanya ranah kampus Saya karena jawab. ada murni. Baik Ibu dan Bapak, saya izin jawab ya. Kenapa di Monef tidak bisa diakses? Itu kewenangannya ada di PD Dikti. PD Dikti itu ada di Kementerian Riset Teknologi Pendidikan ya. Menterinya Mas Menteri ya. Jadi aksesnya di sana PD Dikti. Yang pertama. Yang kedua, kalau lagi di Monef itu bukan kewenangan kampus. Jadi setiap kampus yang seperti Monef itu nonaktif ya. E-learningnya itu memang nonaktif. Tapi saya akan share kepada Ibu dan Bapak bahwa sebenarnya itu untuk absen Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir karena Ibu dan Bapak itu tetap terabsen dalam lecture. Jadi setiap dosen ini saya tampilkan di layar. Nggak di layar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ibu dan Bapak dalam setiap absen tuh sudah saya absen. Ini ada 68 data presentasi dan ini kemudian terhitung hadir. Kenapa dihitung hadir semua? Karena Ibu dan Bapak adalah program sarjana desa yang bisa jadi sedang sibuk, sedang rapat. Terima kasih Bu. Diharapkan belajar secara mandiri melalui YouTube yang sudah saya upload di YouTube materinya dan pembelajaran kita hari ini sudah nanti saya upload di YouTube dan seperti biasa akan saya kirim linknya di WhatsApp. Nah, jadi Ibu dan Bapak belajarnya giat atau enggak? Kira-kira begitu. Mengakses data apa yang diberikan oleh dosen. Jadi ini ada di dalam data lecture, kemudian ada di dalam absen. Jadi jangan khawatir soal absen. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu dosen. Ibu dan Bapak, Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. nanti yang membedakan adalah nilai dari segi tugas maupun UTS dan UAS. Kalau dari absen itu saya pikir begitu ya, Ibu dan Bapak tidak perlu. Oke, alright. Siap, siap. Kenapa tidak bisa dibuka? Hati saya dibuka terus Bapak dan Ibu. Asik. Was ada yang Asik. cemburu. Absen malam ini Bu. Ya, kalau Ibu dan Bapak mau bertanya, hati saya selalu terbuka. WA juga boleh ya, atau Japri. Kalau lebihnya saya mohon maaf atas segala keterbatasan ya. Bila khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sejahtera. Selamat malam. Semua. Thank you. Ya, dan mudah-mudahan ketemu ya dalam waktu yang Amin. singkatnya dan secepat-cepatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kok UT kita belum keluar Bu? Berapa? Ini karena saya belum bisa masukin data karena sampai tanggal 6 Oh iya. masih diproses. Ya, semuanya sudah Kasih selesai. gede ya Bu ya nilainya. Ya, semuanya sudah selesai, tinggal diupload. Jadi dia terkonek ya, sistemnya terkonek. Kalau ini nggak bisa, nggak bisa masukin. Oke Bu. Baik, terima kasih ya Ibu dan Bapak. Malam, salam sejahtera, sehat semua ya. Amin. Amin, Bu dosen. Yo, good luck. Ibu.